Dan demi Allah, kita akan diperlihatkan nanti di akhirat kemudian sebelum kita bertobat. Makanya Al-Quran katakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Akan tiba masanya kita akan kembali kepada Allah. Akan tiba masanya kita akan sendiri nanti dalam kubur. Tidak ada yang akan yang akan menemani. Kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Sinin atau matepu wahai orang-orang yang beriman, sta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Yang pertama as-sabri, sabar. Yang kedua wassalah, pada cengi sempajata, perbaiki solatta, jaga solatta. Itu yang akan menemani kita nanti dalam kubur. Mobil tak Innova kita akan tinggalkan, mobil tak Ras kita akan tinggalkan, mobil tak Fortuner kita akan tinggalkan. Akan tiba masanya kita akan sendiri nanti dalam kubur. Tidak ada yang akan menemani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul basyira wa nazira wa sirajan munir, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kepala Toyota Kalak Toyota Kabupaten Bulukumba beserta dengan staf dan karyawan, teman-teman dan sahabat yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita hidayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih sempat hadir dalam pengajian setiap bulannya yang mungkin kita laksanakan setiap bulannya di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan tempat ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa dalam satu perkumpulan, kemudian perkumpulan itu untuk memuji Allah, kemudian perkumpulan itu untuk senantiasa mencintai Rasulullah, atau dalam majelis-majelis ilmu dia hadir dalam duduk untuk bertasbih memuji Allah, maka insya Allah tanah yang kita tempati duduk, tanah engkaina pakai tudang, tanah yang ditempati duduk akan ikut berzikir mohon doa dan ampunan kepada Allah. Bukan hanya tanah yang di atas, tapi sampai lapisan ketujuh akan memohonkan doa dan ampunan kepada Allah. Tidak akan berhenti tanah-tanah itu berzikir, tidak akan berhenti tanah-tanah itu memohonkan ampun sebelum yang datang pada malam ini insya Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka itulah berkahnya kita dikumpulkan dalam satu tempat yang penuh dengan keberkahan, satu tempat-tempat yang mungkin hanya sederhana tapi sangat luar biasa manfaat dan keberkahannya. Apa yang kita inginkan di muka bumi ini tidak ada yang lain adalah keberkahan.
Bukan persoalan dia banyak harta atau sedikit harta, itu relatif. Bukan karena dia pejabat atau bukan pejabat, bukan itu. Yang kita inginkan adalah keberkahan. Naseng ogie, namo cede yang penting mabarakai, namo dek gaga jabatan yang penting mabarakai. Biarpun mungkin kita tidak memiliki apapun yang dimiliki orang lain, tapi kita senantiasa hadir dalam kemanfaatan. Kita selalu hadir dalam keadaan manfaat. Kita senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Kita hadir dalam keadaan majelis ilmu. Kita hadir dalam keadaan ketakwaan. Kita selalu hadir dalam keadaan amanu wattaqau. Itu yang akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan isyarat kepada kita, sungguh Allah tidak pandang dengan wajahmu, sungguh Allah tidak pandang dengan jabatanmu, sungguh Allah tidak pandang dengan hartamu, sungguh Allah tidak pandang dengan kecantikanmu, sungguh Allah pandang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah, amanu wattaqau, adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Inilah yang perlu kita jaga, Mas Bro. Betul? Ini iman ini kadang bertambah dan kadang berkurang. Kenapa? Karena itulah manusia. Makanya perlu ada garis-garis, perlu ada cas-cas, perlu ada pengisian-pengisian, supaya itu juga iman kita supaya bertambah. Apa bedanya HP? Itu HP Pak, masulit diliangi 20 juta mungkin dibelikan, isi pulsanya mungkin 3 juta, tapi kalau tidak ada listriknya pret, dek nak keguna. Betul? Betul. Kenapa? Lobet. Itu lobet perlu dicas. Kalau HP lobet dicas dengan listrik, insya Allah 1 jam sudah penuh. Begitu pula hati. Hati ini kadang lobet. Hati ini kadang mungkin ke dalam kurang casnya, tidak ada casnya. Maka perlu ada kajian-kajian. Perlu ada pertemuan-pertemuan seperti ini supaya bertambah lagi keimanan dan takwa. Bagaimana cara beriman? Salah satunya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaminan kalimat yang mulia, kalimat yang mendekatkan diri kita di hadapan Allah, bukan kalimat-kalimat yang menggunjing, bukan kalimat-kalimat yang menjauhkan kita di hadapan Allah. Kalimat mulia, kalimat yang paling dekat, kalimat yang paling maha benar di hadapan Allah, kalimat la ilaha illallah. Maka perbaharui imanmu, kata Nabi, pakabarui tepemu nasanabita dengan kalimat la ilaha illallah, supaya hati ini tersambung hanya kepada Allah. Yang memiliki langit adalah Allah, yang memiliki bumi adalah Allah, yang mengantarkan rezeki kepada kita manusia adalah Allah, yang bawakan kita pelanggan adalah Allah. Maka mestinya segala sesuatunya kita sandarkan hanya kepada Allah. Jangan kau sandarkan kepada makhluk, karena makhluk itu bisa membawamu dalam keadaan kekecewaan. Jangan kau bawakan sandarmu itu hanya kepada pimpinan. Pimpinan itu ada masa dan jabatannya, tidak selamanya dia hidup, dan semua pasti hanya sementara. Al-Quran katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum. Hanyalah ujian bagimu, hanyalah ujian bagimu. Allah kasih jabatan itu adalah ujian, Allah kasih kekayaan itu adalah ujian, Allah kasih mobil mungkin itu adalah ujian. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Hanya itu yang kekal. Tidak ada yang abadi. Pasti kita akan tinggalkan. Makanya gantungkan diri tak hanya kepada Allah. La haula
wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau Allah berkehendak, maka cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun. Maka perlu dijaga ini, menjadi patola bala, menjadi penjaga, menjadi pembenteng. Itu zikirnya Nabi Yunus. Baca itu zikirnya Nabi Yunus 7 kali berulang di setiap paginya, 7 kali berulang di habis salat asar, 7 kali berulang ketika kita habis salat isya. Baca zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba semuanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Barang siapa dia jaga itu keistiqamahannya, maka akan dijaga hidupnya dari segala malapetaka dan musibah. Barang siapa di istiqamah itu dalam hidupnya, maka Allah akan senantiasa memberikan kemudahan dari segala urusan yang akan dihadapi. Ketika ada istiqamah dalam hidupnya, dia jaga itu, maka Allah akan murahkan rezekinya. Dan insya Allah ketika dia belum menikah, maka insya Allah akan memiliki istri yang soleha. Amin. Maka yang jomblo baca itu. Nah, itu zikirnya Nabi Yunus supaya ada jomblo di sini. Kasihanmu itu. Bisamu itu bertahan baru jadi jomblo. Menikah mako. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dalam hati ini ada ketenangan. Dalam hati ini ada gundah gulana. Harus kita ketahui, yang memiliki hati ini adalah Allah. Maka la haula wala quwata illa billah. Puang, dia gaga uleku puang. Puang, dia gaga iloku puang. Dia gaga uleku sangadin naidi puang. Bagusnya itu perasaan, Pak. Kalau kita sudah berangkat, kita baca doa. Mau rezeki kita lancar, mau perbaiki banyak pelanggan yang datang, hidupkan itu salah sunat duha. Kapan dilaksanakan? Jam 7 boleh dilaksanakan itu. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat paling sedikit, paling banyak terserah. Berapa mau kita mau lakukan? Paling tidak 2 rakaat saja. Agar niatna Ustaz, usalli sunnatat duha rakaataini adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Ugi, puang maniaka masabaja sunnah duan rakang sunnah karena Allah as-sanisah. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nakimani puno. Bahasa Indonesia saja nasi segala-gala. Purani mania maka taber ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki surah Al-Fatihah langsung. Tidak tahu Al-Fatihah, alhamdulillah esok. Akade mereka yang motoro buntu. Sampai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai seterusnya waladdallin amin. Setelah baca amin, ambil surah-surah pendek mana-mana kita hafal. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama boleh, qul huwallahu ahad rakaat kedua boleh. Tidak tahu ambil surah pendek, enggak usah, yang penting baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, ruku i'tidal sama dengan sholat-sholat yang lain. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Habis salam istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu dia baca subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kata Nabi apabila dia habis solat pure mas sempajang nah baca robek ketelu 33 kali, astagfir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 33 dikali 3 99. Nah tambah sedina paganda siratu apa na tambahkan ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siratu yang maneng setinggi gunung dosa yang pernah dia lakukan, maka Allah telah ampuni dosa setinggi gunung itu. Amin. Habis
dia berzikir, bermunajat, minta kepada Allah. Habis dia berzikir, minta doa sama Allah. Salah sunnah duha. Ada doa-doa tahassusnya, ada doa-doa khususnya, sama dengan sholat-sholat yang lain. Tapi ketika dua ada doanya paling bagus. Bagaimana doanya? Allahumma inna duha duhauka, wal buha buhauka, wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka, wal kudrata kudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana ma'siran fayassirhu, wa in kana ba'idan fakarribhu, bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika kudratika, atini ma ataitaka fi ibadika solihin. Ya Allah, dengan kekuasaanmu di pagi hari ini, dengan kecantikanmu engkau memiliki langit bumi berserta dengan isinya. Puang, narekungkan dan leku di atas langit maka turunkan. Jikalau ada di bawah tanah maka naikkan. Jikalau dalam keadaan jauh dekatkan. Jikalau dalam keadaan susah mudahkan. Dan jikalau dalam keadaan kotor bersihkan ya Allah. Arasnya Allah akan terbuka. Rezekinya Bapak Ibu akan berjalan lancar dengan baik, penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Persoalan banyak, itu sedikit, itu relatif. Tapi bagaimana kita mendapatkan keberkahan itu? Apa keberkahan itu? Keberkahan itu ketenangan hati. Namo mega duita 10 juta. Paling banyak mungkin bantuan, banyak mungkin gaji tak 10 juta, 15 juta. Tapi terlalu banyak masalah kita hadapi. Sedikit-sedikit ada lagi masalah. Sedikit-sedikit ada lagi panas. Sedikit-sedikit ada lagi sakit. Itu jauh daripada keberkahan. Kenapa? Persoalan banyak sedikit itu relatif. Tapi bagaimana harta itu membawa kita keberkahan? Jauh kepada anak-anak tak pintar ke mengaji, antarkan mereka pergi sekolah, dibangunkan istri tak dengan baik. Apalagi Pak kita memiliki istri yang pintar menabung. Wih, bagus sekali itu Pak. Bagus sekali. Cuman ibu-ibu yang kita kisike. Kadang kalau di store semua tidak bisa pulang. Ini juga masalah ini. Ini bu, jangan halangi itu suami tak masuk ke dalam surga. Bagaimana maksudnya Ustaz? Maksudnya kan begitu. Kadang kita ini sudah distormi, makna ambil ku ini 5 juta. Pertama nih, kasih masuk. Sekalinya kita minta bilang tidak ada ini bapak nah, aku pakai masuk ya risang. Astagfirullah. Nah kita ini mau bersedekah. Ini kadang kita ini suami Pak ini besar sekali. Kadang kita mau bersedekah dilarang sama istri. Jangan aku bersedekah. Kenapa lagi mau bersedekah? Sini aku belikan emas. Pret. Kau tahu itu bu? Kau tahu kalau ada uang tak kita simpang di bank 90 juta kita belikan emas. Nah tiba masanya ajal mati kita lebih duluan. Suami tanah pakai lagi beristri. Simpang mako. Taruh ni korodo. Nah, lala kita paimeng. Betul? Makanya dodong tongin. Besar tongin suarana. Ini kita bangun kerjasama yang baik. Kita bangun dengan hal-hal seperti itu. Jangan, karena memang kita juga punya kewajiban kita sebagai suami. Cintai suami istri kita dengan baik, jaga mereka, paling tidak didik dengan bentuk keibadaan. Minta maaf bu, Pak. Ini kita sebagai suami besar tanggung jawabnya. Bukan hanya di dunia, sampai kita nanti di akhirat kemudian. Makanya kata Nabi, nanti Pak ada seorang suami ahli ibadah, bagus. Ahli ceramah, keliling ceramah. Bagus sholatnya, bagus tahajudnya. Tapi ketika dia masuk ke dalam surga, ternyata ada orang yang manggil di belakang. Ternyata yang panggil adalah istrinya. Berkata ini malaikat, ini ku akui orang tua, ini ku akui ini istriku, suamiku bagus. Dia luar biasa, tapi malaikat, saya tidak pernah diajar tentang agama. Saya tidak pernah dididik untuk agama. Saya tidak pernah disuruh untuk sholat. Bukankah kewajibannya kepada saya? Demi Allah malaikat, suamiku pemimpin. Pemimpin bukannya selesai di dunia, tapi sampai nanti di akhirat kemudian. Demi Allah malaikat, akan kumintai pertanggungjawaban. Gara-gara istri Pak, kita juga suami masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak dididik dengan baik? Makanya bu, halo. Kita ini Pak istri hanya 2 konsepnya. Hanya 2 konsepnya kalau mau kita selamat. Pertama, taati perintah Allah. Yang kedua, laksanakan perintah suami. Selamat mak itu. Nabi bilangi Nabi, masuk aku ke dalam surga.
pintu manapun kau suka. Insya Allah itulah istri. Beda kalau suami Pak. Istri masalah salang, lakainya dibalok-baloki. Anak tadi macam mengaji, kita Pak digigiri. Kenapa besar tanggung jawabnya? Makanya kata Nabi, paling besar dan paling banyak dilihat Nabi ketika diperjalankan Isra Mi'raj, paling banyak masuk ke dalam surga adalah perempuan makum rai. Kenapa? Ada dua dosa besarnya. Pertama, perempuan karena tidak menjaga aurat. Yang kedua, karena perempuan tidak menjaga perasaan suaminya. Neraka tawaan bos. Betul? Maka apa yang harus kita lakukan sebagai suami yang baik? Bimbing istri tak dengan baik. Ustadz, puratoni pauang Ustadz. Sudah Tommy ku sampaikan Ustadz, mana tutup auratmu, mana tutup auratmu. Demi Allah akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian. Anak, tutup auratmu, jaga salatmu. Sudah Tommy ku sampaikan Ustadz, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, bukan hanya 4 kali, tapi berkali-kali ku sampaikan Ustadz, istriku tutup aurat. Tapi ada suami berkata, Ustadz berapa kali minggu sampaikan tapi tidak menutup aurat. Berkata Pak, kalau ada istri Pak tidak menutup aurat, hashtag 2022 ganti. Laletong ini. Apanya mau ganti bos? Bajuna, bukan orangnya. Elok karena demo. Alhamdulillah. Coba kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata billahil aliyil azim. Masya Allah, luar biasa. Inilah pertemuan Pak diberkahi oleh Allah. Ada orang Pak ahli tahajud tidak ji. Ada orang Pak ahli sedekah tidak ji. Tapi karena dia jaga keistiqomahan, menjaga perusahaan dengan baik, dia lakukan perusahaan dengan terbaik, dia layani dengan baik-baik, penuh dengan tanggung jawab bahwa kita ini dijaga oleh perusahaan, kita ini digaji oleh perusahaan. Kapan terjadi maka malapetaka dalam diriku, dan demi Allah apa yang engkau lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka merasalah selalu diawasi Allah. Ingat, ada 2 malaikat yang mencatat, namanya malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib mencatat segala kebaikan, malaikat Atid akan mencatat segala keburukan. Apa yang kita lakukan ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa tanggung jawab, dan kita harus dijaga oleh para malaikat-malaikat Allah. CCTV-nya kantor, kalau keluar makin sampai di SMP sana tidak kelihatan makin bro. Betul? Kalau kita keluar makin sampai di sana tidak kelihatan, maka kita CCTV-nya Allah tidak terbatas oleh waktu dan ruang, tidak terbatas oleh kapanpun. Dia kapanpun akan selalu mengawasi dan mengawasi. Dan demi Allah kita akan diperlihatkan nanti di akhirat kemudian sebelum kita bertobat. Makanya Al-Quran katakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Akan tiba masanya kita akan kembali kepada Allah. Akan tiba masanya kita akan sendiri nanti dalam kubur. Tidak ada yang akan temani, yang akan menemani. Kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Sinin atau matepe, wahai orang-orang yang beriman, sta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Yang pertama as-sabri, sabar. Yang kedua wassalah, pada cengi sempajata, perbaiki solatta, jaga solatta. Itu yang akan menemani kita nanti dalam kubur. Mobil ta Innova kita akan tinggalkan, mobil ta Ras kita akan tinggalkan, mobil ta Fortuner kita akan tinggalkan. Akan tiba masanya kita akan sendiri nanti dalam kubur. Tidak ada yang akan menemani kecuali ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan ada hikmah,
Mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan Allah teguhkan keistiqaman dalam diri kita. Paling tidak baca ke doa, Allahumma yukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika. Allahumma yukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika. Ya Allah, berikan aku keistiqamaan dalam mengikat, ya Allah, dalam tauhid-Mu, untuk senantiasa dalam ketakwaan di hadapan-Mu. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah kita berikan ketenangan di dunia dan di akhirat kelak.